Mari kita buka video ini dengan sebuah pertanyaan besar, yaitu siapakah sebenarnya yang menjadi dalang dibalik terbunuhnya Draken pada insiden Tanah Bata? Yare dawa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Karena chapter 257 besok merupakan sebuah chapter yang luar biasa menarik. Oleh karena itu, kami pun memutuskan untuk tidak membuat spoiler atau bocoran kedua tentang semua isi cerita yang ada pada chapter terbaru besok. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Sebagai gantinya, kami telah menyiapkan satu pembahasan menarik lainnya mengenai sebuah hal yang selama ini selalu menjadi misteri terbesar dalam manga Baku Hantam ini. Khususnya tentang siapakah dalang dibalik terbunuhnya Draken. Jujur sebenarnya tidak ada yang salah jika pada akhirnya Draken harus mati terbunuh dalam manga Baku Hantam ini. Apalagi di garis waktu original atau di garis waktu utama, Draken memang sudah mati terbunuh secara permanen pada insiden yang terjadi di malam festival Musashi. Namun yang disesalkan oleh para pembacanya adalah kenapa Draken dibuat mati konyol dengan cara ditembak oleh sekelompok berandalan tanpa nama. Padahal akan jauh lebih menarik jika Draken dibuat mati permanen dalam pertempuran besar melawan karakter-karakter yang jauh lebih penting dan jauh lebih kuat dibandingkan kelompok tanpa nama tersebut. Oleh karena itu di video ini kami akan mencoba menjawab semua misteri di atas berdasarkan beberapa fakta menarik yang ada di dalam manga Baku Hantam ini, khususnya pada chapter 255. Di mana pada chapter itu Ken Wakui sebenarnya secara tidak langsung sudah menjawab semua pertanyaan kita di atas melalui sebuah dialog singkat yang mungkin tidak penting bagi sebagian orang. Sederhananya, di momen ini Sanzu dengan penuh kesadaran mengaku kepada Takemichi dan juga Kakucho bahwa memang sejak awal dialah orang yang merencanakan semua tragedi berdarah yang akan segera terjadi pada pertempuran terakhir kali ini. Apalagi dalam duel satu lawan satunya melawan Kakucho, Sanzu pun dengan tenang dan tanpa ragu langsung menebas tubuh Kakucho hingga membuat Kakucho terluka sangat fatal. Namun terlepas semua hal di atas, ternyata ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu Kakucho bukanlah target utama dari Sanzu. Dan dia bukanlah orang yang sebenarnya ingin dibunuh oleh Harucho Sanzu. Karena target utama dari Sanzu sebenarnya adalah Hanagaki Takemichi. Hal ini bisa kita buktikan melalui potongan panel manga ini, di mana sebelum memulai duelnya melawan Kakucho, Sanzu dengan cepat langsung mengayunkan katananya ke arah Takemichi dengan niat untuk membunuhnya, walaupun saat itu dirinya sempat gagal. Ditambah pada chapter 256 kemarin, Sanzu pun mengulangi hal yang sama dan kembali mencoba membunuh Takemichi lagi dengan cara menusuk Takemichi dari arah belakang. Meskipun saat itu lagi-lagi Sanzu harus gagal karena Takemichi mampu memprediksi apa yang akan segera terjadi kepadanya. Nah, berdasarkan semua hal itu, bagaimana jika pada perang tiga dewa yang terjadi pada malam festival Tanah Bata, ternyata Sanzu jugalah orang yang sudah merencanakan semua hal tersebut dengan sangat matang, yaitu dengan cara mengincar Hanagaki Takemichi untuk dia bunuh. Namun sayangnya di momen itu Sanzu gagal memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya, karena tiba-tiba saja Draken datang untuk membantu Takemichi. Dan pada akhirnya justru Drakenlah yang terbunuh, bukan Takemichi. Yap, kurang lebih sama seperti apa yang terjadi pada perang terakhir kali ini, di mana Draken dan Kakucho sama-sama menjadi tumbal demi bisa menyelamatkan dan juga melindungi Hanagaki Takemichi. Nah, jika memang benar semua hal tersebut sudah direncanakan oleh Haruchio dan Haruchio Sanzu adalah dalang dibalik terbunuhnya Draken, maka sekarang muncul sebuah pertanyaan lainnya, yaitu apa yang membuat Sanzu sangat benci kepada Takemichi dan apa yang membuat Sanzu sangat ingin membunuh Takemichi. Untuk menjawab sebuah pertanyaan ini, mari kita baca ulang manga Tokyo Revengers chapter 204 sampai dengan chapter 207. Di mana pada chapter itu Sanzu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Takemichi lah orang yang berhasil menyadarkan Maiki sebelum pada akhirnya mereka berdua mati secara bersamaan karena terjatuh dari atas gedung. Itulah yang pada akhirnya membuat Sanzu menjadi sangat ingin membunuh Takemichi. Karena selama Takemichi masih terus hidup, maka dia akan terus berusaha kembali ke masa depan ataupun ke masa lalu dengan tujuan untuk menyelamatkan Sano Manjiro. Nah, kebetulan di chapter itu kita pun juga melihat bahwa ada orang dengan setelan kemeja misterius yang terus mengikuti Sanzu, Takemichi, dan juga Maiki.
Walaupun kita tidak diperlihatkan siapakah dia sebenarnya, namun untuk saat ini mari kita asumsikan saja bahwa orang itu adalah Sujihanma. Bagaimana jika setelah melihat Takemichi dan Maiki mati secara bersamaan, Hanma pun langsung datang menghampiri Harucho Sanzu dan langsung menawarkan kepada Sanzu untuk melakukan time leap ke masa lalu dengan tujuan untuk menyelamatkan Sano Manjiro alias Maiki. Ya, kurang lebih sama dengan syarat time leap antara Takemichi dan juga Tachibana Naoto, yaitu untuk menyelamatkan Tachibana Hina dari kematian. Jika memang benar begitu adanya, maka sangat masuk akal sekali jika pada chapter 206 atau tepatnya chapter di mana Hanma akhirnya datang ke makam Kisaki dan berkata bahwa kisah antara badut dan Shinigami baru dimulai. Ternyata di momen itu Hanma baru kembali dari masa depan setelah berjabat tangan dengan Harucho Sanzu. Lagi pula tanggal kedatangan Hanma dan juga Takemichi sangat mirip sekali. Setelah berjabat tangan dengan Sanzu, Hanma pun kembali ke tanggal 8 Juli tahun 2008. Begitu pula dengan Takemichi. Setelah berjabat tangan dengan Maiki, Takemichi pun kembali ke tanggal 8 Juli tahun 2008. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat langsung aja ya kedua panel manga ini. Menarik banget bukan? Nah, berdasarkan semua pembahasan kita di atas, maka bisa kita tarik beberapa kesimpulan. Yaitu, pertama, Sanzu kembali ke masa lalu dibantu oleh Sujihanma dengan tujuan untuk menyelamatkan Sano Manjiro dan membunuh Takemichi. Kedua, Sanzu adalah dalang di balik terbunuhnya Draken pada tragedi di malam festival Tanabata. Kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi pada pertempuran besar kali ini, di mana Sanzu jugalah orang yang sudah merencanakan semuanya. Oh iya, semua pembahasan kami kali ini diambil dari sudut pandang Sanzu, ditambah sebuah keyakinan bahwa Hanma adalah time leaper yang pertama atau kedua. Karena jika kita libatkan sudut pandang dari Maiki dan juga Sujihanma, tentu saja hasil dan narasinya akan sangat jauh berbeda. Apalagi kami sendiri yakin bahwa ada lebih dari 2 orang time leaper yang ada di manga Baku Hantam ini. Mereka adalah Hanma, Maiki, dan juga Takemichi. Yang jelas, meskipun Sanzu adalah otak di balik semua tragedi mengerikan yang terjadi di dalam final saga ini, namun Sanzu bukanlah satu-satunya ancaman yang harus diperhatikan oleh Hanagaki Takemichi. Karena di belakang Harucho Sanzu masih ada Sujihanma yang siap untuk kembali menunjukkan taringnya ketika semua hal yang sudah mereka persiapkan ternyata tidak berjalan sesuai rencananya. Sebelum video ini berakhir, kami mau sampaikan sebuah informasi tambahan, yaitu video review chapter 257 akan kami upload besok pada jam 1 pagi atau maksimal pada jam 2 pagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam. やれやれだわ。